Halo semuanya, berjumpa lagi di podcast SMA Lab School Unsia. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, ada Rira dan Hania. Gimana kabarnya Rira dan Hania? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Mungkin Rira dan Hania sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu. Mungkin kelasnya, silakan Rira. Oke, halo semuanya. Jadi nama saya Rira Alzaina Rizal. Saya sendiri adalah siswa kelas 12 dari SMA Laboratorium Unsia. Dan saat ini saya ada di kelas 12 Bioteknologi. Oke, Hania. Perkenalkan semuanya, nama saya Hania Ofairah. Jadi saya adalah siswi kelas 12 SMA Lab School. Saya sekarang berada di kelas 12 Sains Teknologi. Oke, baik. Hania dan Rira. Jadi pertemuan ini di podcast kali ini lumayan seru nih pembahasannya ini, ya, Rira dan Hania. Jadi ada hal menarik yang ingin kita kulik di podcast ini supaya nanti yang menonton podcast juga termotivasi dengan kehadiran Rira dan Hania di sini. Nah, jadi untuk Rira dan Hania berarti sekarang di kelas 12 ya, hampir tamat sekolah ini ya berarti. Ini di detik-detik terakhir sekolah ya. Selama ini sudah 3 tahun ya berproses di SMA Lab School Unsia. Alhamdulillah kemarin juga lulus eligible ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin lulusnya dari SMA Lab School itu ada sekitaran berapa orang kira-kira untuk eligible-nya? Untuk dari siswa eligible-nya sendiri dari SMA Lab School itu ada 58 orang. Ada 58 Dan untuk orang. yang lulusnya itu ada 39 orang. 39 orang yang lulus untuk perguruan tingginya. Iya. Oh, hebat berarti ini siswa-siswa berbakat SMA Lab School ini. Berarti kalau kita lihat secara persentase dari sekolah SMA Lab School, data yang Bapak lihat di sini ada 64% berarti ya SMA Lab School lulusnya 64% dari total 58 orang yang ikut, siswa yang ikut. Berarti lumayan yang tinggi dan kita juga mungkin di atas sekolah-sekolah yang lain juga secara persentasenya. Untuk Rira nih. Nah, Rira berarti kalau di eligible ini peringkat berapa Rira di eligible? Alhamdulillah saya peringkat 1. Alhamdulillah peringkat 1. Keren nih peringkat 1. Berarti juga jadi motivasi nanti untuk adik-adik kelas yang lain ya, untuk siswa-siswa mungkin di sekolah yang lain dan siswa lab school. Berarti ada jadi contoh yang bagus juga ini. Amin. Untuk bisa ditiru ya. Amin. Bisa dapat eligible. Nanti kita akan kulik gimana kira-kira nanti Rira bisa mendapatkan eligible. Nah, gimana nanti apa kiat-kiat yang nantinya akan proses yang sudah dilalui sehingga mendapatkan peringkat di eligible. Untuk Hania sendiri, Hania berarti mendapatkan eligible juga. Iya. Alhamdulillah mendapatkan eligible. Nah, jadi dua-duanya berarti masuk mendapatkan undangan untuk universitas ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini kan banyak kawan-kawan juga di luar atau di sekolah kita yang belum tahu eligible itu sebenarnya apa sih eligible itu. Nah, kemudian cara kalian nantinya kita akan bagikan tips and tricks ya supaya yang lain juga punya kesempatan yang sama untuk bisa seperti kalian. Oke. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan untuk eligible itu seperti apa? Boleh. Jadi sebenarnya eligible itu merupakan suatu kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu sekolah untuk masuk ke dalam SNPMB. Jadi itu adalah kuota yang diberikan untuk jalur dari SNBP. Nah, kuotanya itu sendiri biasanya sesuai dengan bagaimana akreditasi dari si sekolah itu sendiri. Kebetulan kita karena akreditasinya A, itu ada persentasenya sendiri, dan kalau dari jumlah siswanya setelah dimasukkan dengan persentasenya dari sekolah kita sendiri itu ada 58 orang eligible atau orang-orang yang bisa mendaftar pakai jalur dari SNBP, yaitu jalur prestasi. Oke, berarti ada jalur, kalau dalam kata lainnya jalur undangan lah ya. Iya. Ada jalur khusus undangan yang diberikan dengan kuota terbatas ya, yang nantinya disaring mungkin di sekolah ya dengan penyaringan yang ketat ya, dengan penilaian-penilaian nantinya. Nah, itu juga akan nanti kita bahas untuk ke depan gimana nilai seperti apa sih yang nantinya akan
membantu kalian untuk bisa mendapatkan eligible. Nah, jadi tadi secara penjelasan eligible-nya mungkin kawan-kawan nanti bisa paham ya. Secara eligible itu adalah undangan yang diberikan universitas dengan kuota tertentu kepada ya, suatu sekolah, ya. bisa untuk masuk jalur undangan ke universitas. Ya. Untuk proses di sekolah nih, nah kan kalian tadi sudah menjalankan 3 tahun ya, hampir 3 tahun, berarti kalau tamat ini 3 tahun di sekolah. Nah, proses apa yang mungkin yang menjadi yang menjadi semangat untuk kalian itu proses yang dilakukan di sekolah sehingga mendapatkan eligible ini? Mungkin apakah penilaiannya seperti apa yang kalian persiapkan? Nah, apakah nanti dari proses pembelajaran? Nah, dia bisa dijelaskan kira-kira seperti Boleh, apa Hania prosesnya? Oke, Hania. Sebenarnya proses saya nggak sesusah itu karena saya bukan eligible yang di peringkat atas, jadi saya termasuk ke peringkat bawah. Terus selama kelas 1 ya ngejar nilai, kayak nilainya tuh nggak boleh di bawah KKM, harus di atas. Terus nanti kelas 2 juga nggak boleh turun kan, kalau turun kan mungkin agak susah untuk dimasukin ke persentase nanti masuk undangannya. Jadi pertama juga saya nggak mengira kok misalnya saya bisa masuk ke undangan ini. Karena saya termasuk ya mengejar juga, tapi ada santai-santainya, nggak yang kayak fokus gitu. Berarti sambil belajar mungkin mempersiapkan, ada kalau main berarti bisa membagi waktu antara belajar dan bermain gitu ya. Tadi menarik, mungkin bukan peringkat yang teratas gitu ya, tapi alhamdulillah bisa lewat di ini ya. Alhamdulillah bisa lewat di universitas. Nah, nanti kita akan bahas juga ini lewatnya di mana. Nah, nanti kita akan jelaskan, nanti kalian akan jelaskan kiat-kiatnya juga. Kalau Rira sendiri ya kira-kira seperti apa? Kalau dari saya sendiri itu yang seperti dikatakan oleh Hania itu benar Pak. Jadi kita dari kelas 1 itu harus membuat nilai kita itu tinggi. Nah, kalau dari saya sendiri itu dari awal saya masuk ke sini, saya itu udah janji dengan diri saya sendiri untuk terus konsisten. Jadi kalau bukan terus konsisten, saya harus nilainya semakin naik, karena kan dalam persentase kelulusan untuk SNBP itu kan dilihat dari nilai kita, apa itu grafiknya naik kan. Nah, kan grafik yang baik untuk nilai yang bakal diterima itu kan kalau grafiknya itu ke atas stabil kan, gitu ya, stabil dan naik gitu. Nah, dari kelas 1 itu saya udah konsisten Pak menjaga nilainya dari kelas, dan dari kelas 1 itu saya nggak menanamkan kayak ya udah kecil dulu, nggak. Dari kelas 1 itu saya udah menanamkan sebesar mungkin saya harus dapat di kelas 1, terus lebih besar lagi saya harus dapat di kelas 2, dan di kelas 3-nya harus yang paling besar ya. Berarti jadi catatan penting ini ya. Berarti kita mempersiapkan itu dari bukan awal, dari semester 3 atau 4, berarti dari semester 1 harus konsisten sampai ke semester terakhir atau semester 5. Berarti ini jadi catatan untuk siswi mungkin yang mau ikut eligible ke depan, mungkin ada adik-adik yang harus dilalui prosesnya mulai dari semester 1 sampai semester 5. Sehingga nanti ketika dikonvers atau kalkulasi dari setiap semester diambil rata-rata, baru dipilih untuk eligible-nya. Iya, di rata-ratakan eligible-nya nanti. Berarti proses pembelajarannya sudah dilalui itu begitu panjang berarti ya, dengan tugas. Gimana kalau di SMA Life School ini gimana untuk tugas-tugasnya? Apakah mungkin berat? Lumayan, karena walaupun kayak padat di sekolah, tapi kami juga ada dikasih beberapa tugas mungkin yang nggak susah-susah banget ya, tapi ada sedikit beban. Walaupun sebenarnya kami bisa melewati. Alhamdulillah. Berarti intinya setiap persoalan, misalkan ada tugas dan sebagainya, semua bisa dilalui sampai alhamdulillah bisa lewat di perguruan tinggi. Asal dikerjakan dan konsisten. Konsisten. Menarik ini. Jadi nanti juga akan kita bahas tadi kiat-kiatnya sudah, ya mungkin dari semester 1 harus selalu dikejar nilainya mulai prosesnya dari kelas 1 sampai di semester 5 nantinya. Untuk proses pembelajaran sendiri nih, kira-kira pembelajaran di lab school ini seperti apa kalau menurut Rira, dan apakah menyenangkan atau ya yang sudah dilalui selama ini nih gimana kira-kira? Kalau pembelajaran di sini sih menyenangkan aja ya menurut saya, karena
di sini ya guru-gurunya enak, guru-gurunya baik, terus juga teman-teman dan lingkungan belajarnya itu juga baik gitu dan bisa mendukung dan juga mensupport kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, berarti Ya. lingkungannya Lingkungannya juga mendukung. mendukung Iya, dan dari sangat fasilitasnya juga mendukung. Oke, dan sangat berpengaruh gitu ya Sangat lingkungan berpengaruh. dengan prestasi nantinya Iya. akan kita capai. Mungkin pertemanan juga, Iya, circle-circle di ini, tapi circle yang sehat gitu kan, Iya. yang membuat kita itu menjadi ya lebih semangat untuk belajar gitu ya, untuk pertemanannya. Nah, jadi mungkin pembelajaran proses-prosesnya mengikuti lomba, ya sebelumnya juga pernah ikut lomba juga, pernah ikut lomba mungkin sering atau ya gimana untuk lombanya? Kalau saya nggak terlalu sering, saya mengikuti ada 2 lomba di kelas 1 sama 2. Saya ngikutin pertama di kelas 1 WIE yang ada di Malaysia. Oke. Kelas 2 juga saya mengikuti lomba yang sama tapi berbeda medali, yang pertama gold, yang kedua silver. Jadi semua sertifikat itu juga saya masukkan ke dalam pendaftaran eligible kemarin. Jadi mungkin itu membuat presentasi saya naik dan bisa lulus. Oke, berarti itu juga mempengaruhi gitu ya dengan ada sertifikat, apalagi mungkin penyelenggaraan ini berarti secara internasional atau nasional tingkat ininya untuk Kalau internasional? yang WIE Yang kalau yang saya ikuti itu termasuk internasional. internasional, tapi Internasional. boleh juga yang Iya, boleh juga yang Pak. nasional. Oh, ada yang nasional Iya. juga. Itu kalau dari SNBP itu sendiri untuk kita masukin sertifikat-sertifikat pendukung untuk prestasi itu dia dimulai kalau nggak salah dari kabupaten kota, habis itu naik ke provinsi. Nah kalau saya sendiri itu saya pernah ikut lomba 2 juga sama, cuman satu lagi saya pernah ikut lomba online. Jadi saya ikut yang pertama itu saya ikut cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Oh, keren Ya, banget. itu kami juara 2 satu provinsi, berarti itu tingkat provinsi. Nah selain yang internasional, provinsi sampai ke kota pun bisa untuk dimasukkan ke dalam penilaian SNBP itu sendiri. Oke. Satu lagi saya ikut sama itu kayak juga lomba karya tulis ilmiah Science Club. Saya ikut yang International Investor Day di Jakarta. Oke, berarti banyak nih kegiatan-kegiatan yang Alhamdulillah. diselenggarakan mungkin dari sekolah ya. Iya, Alhamdulillah. sekolah juga sangat mensupport siswanya itu untuk mau ikut-ikut lomba, karena misalnya ada dibuka WIE, ada dibuka IID, JDIE, itu sekolah pasti mengabarkan ke seluruh siswanya tanpa menyembunyikan atau kayak mana. Itu sekolah sama sekali nggak pernah kayak gitu. Sekolah sangat mendukung semua siswanya untuk terus ikut lomba dan mencari sertifikat sebanyak mungkin. Oke, berarti setiap kegiatan itu difasilitasi sama sekolah, berarti Difasilitasi. semua didukung. Semua didukung. Kalau memang itu untuk pembelajaran, untuk ini semua iya. dapat dukungan yang baik lah dari sekolah berarti ya. Alhamdulillah ya. Berarti bangga lah bersekolah berarti di lab school ya. Senang gitu ya. Senang. Alhamdulillah senangnya sampai ke titik yang sekarang gitu ya. Iya. Alhamdulillah dengan proses yang sudah dilalui begitu panjang berarti ya. Iya, Oke, 3 tahun. ke Malaysia tadi ada yang ke Jakarta. Mungkin sebelumnya ada kemana lagi, ada yang mungkin Ke ikut Jepang ke ya? Jepang. Ada, Ada juga Ke ke Bali. Jepang, ke Bali. Iya. Berarti banyak kegiatan yang memang Thailand. bisa dieksplor. Berarti siapa tahu nanti kadang ada peminat baru ya mau dari masuk, ya. yang mau masuk ke lab school nanti Seru jalan-jalan. bisa jalan-jalan ke luar negeri juga ya sambil mencari sertifikat. mencari sertifikat untuk belajar berarti ya. Oke, jadi itu sangat menarik untuk menumbuhkan rasa percaya diri juga. Jadi kan dengan kita melihat mungkin dari sekolah-sekolah lain untuk presentasinya gimana dan sebagainya, Kota sehingga lain, negara lain. negara lain juga dari ini mungkin penjelasannya juga menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Karena mungkin kita di luar negeri ya. Taraf internasional. Oh, oke. Berarti kalian juga harus bisa menguasai bahasa Inggrisnya untuk menjelaskan presentasinya. Kami dibimbing juga sama gurunya. Ada bimbingannya Iya, juga. ada Ya, bimbingannya. masing-masing kelompok yang ikut dalam lomba karya tulis Science Club itu semuanya punya fasilitatornya masing-masing, karena sekolah itu menyediakan guru-guru yang bisa dijadikan untuk fasilitator yang bimbing kami untuk ikut lomba tersebut. Oke, berarti sebelumnya ada bimbingan pralombanya. Ada. Jadi setiap lomba itu ada dibimbing dulu sekitaran berapa? 1 bulan, 2 bulan atau? Tergantung lombanya Tergantung kapan. Kita Iya. ikut yang lomba-lomba di sekitar sini itu paling bimbingannya 2 minggu. Terus kalau misalnya kita mau ikut yang kayak keluar Ya, internasional. jalan-jalan itu bisa 2 bulan, 3 bulan, lama. itu Persiapannya lama panjang berarti. panjang. Berarti ketika nanti ada yang dapat silver, ada yang dapat gold dan sebagainya, itu berarti perjuangan yang memang dari hasil kerja keras kalian dan doa mungkin ya. Iya. Doa dari kalian dan orang tua kalian juga. Berarti
siswa lab school ini memang betul-betul ya mau berproses gitu ya untuk Ya. mendapatkan ya di titik yang sekarang. Alhamdulillah. Berarti tadi kita bahas eligible-nya. Nah, eligible kan sudah keluar pengumuman ya kemarin ya di Alhamdulillah, Pak. webnya langsung gitu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk Rira kira-kira lulus di mana itu Ya, ininya? alhamdulillah dengan kuasa Allah dan jalan yang selalu dirahmati Allah, saya lulus di pilihan pertama saya di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Oke, berarti lulus di kedokteran Universitas Syahkuala. Syahkuala, iya. Alhamdulillah. Prodi Pendidikan Dokter. Pendidikan dokter umum gitu ya. Iya. Oke. Untuk Hania, Alhamdulillah saya lulus di PWK Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Syahkuala juga. Syahkuala. Berarti kalau kita milih jurusan itu ada berapa pilihan dia untuk kita mengikuti eligible ini apa? Ada dua pilihan, ada satu pilihan? Ada dua pilihan. Ada dua. Kalau untuk SNBP dia ada 2 pilihan. Oke, berarti untuk Rira langsung pilihan pertamanya Kalau langsung untuk ke. saya sih, saya pilihan pertama langsung pendidikan dokter. Pilihan 2 saya kosongin. Oke, Ya, bisa berarti nih. memang optimisnya di Iya. insya Allah saya akan Iya. berjuang ya sampai darah penghabisan itu di Iya. dokter gitu ya. Iya, karena pun kalau misalnya pilih jurusan lain juga nggak tahu mau pilih apa. Jadi emang maunya itu pendidikan dokter Universitas Syahkuala ya. Udah jadi pilih itu aja daripada nanti kalau ada pilihan kedua tiba-tiba lulus ke pilihan kedua. Ada pembatasan dari akunnya langsung kita nggak bisa pilih lagi yang lain gitu ya ketika udah lewat. Nggak Oh bisa. iya nggak bisa. Bahkan Jadi- kita udah di blacklist dari UTBK sama Mandiri juga. Iya, Oh, jadi begitu ketika dan- kita pilih 2 pilihan itu, nah kita itu nggak tahu kita bakal lulus di yang mana. Itu ya memang ada persentasenya apa kita lulus di pilihan yang pertama atau yang kedua. Cuman ada juga orang yang lulus di pilihan kedua. Nah setelah kita lulus pilihan kedua itu kita nggak bisa ikut tes lagi kan? Oh, Ya, langsung langsung masuk berarti. Iya. diblokir akunnya. Iya, langsung. Berarti dari situ kan kita harus tahu dari cara tipsnya untuk memilih kira-kira Memilih jurusan kita pengennya kemana, kita jurusan apa yang harus kita pilih. Nah itu kan perlu pertimbangan yang matang gitu ya. Apalagi mungkin kayak Rira ya memang optimis dia di satu. Kalau memang nggak lulus di ini ya berarti nggak lulus sama sekali. Nggak sama Ikut sekali. dengan Ikut UTBK UTBK. untuk jalur yang lain. Oke, Iya. kalau untuk Hania Kalau aku pilihan keberapa ininya kalau PK? Hania, kalau saya ada pilih 2 pilihan. Yang pertama saya ya PWK, yang kedua ilmu hukum di Unsia juga. Tapi saya kan lebih memproteskan PWK, jadi saya memilih itu pilihan pertama. Pilihan pertamanya. Alhamdulillah pilihan pertama Iya, yang lewat alhamdulillah, gitu ya. dua-duanya Berarti- pilihan pertama. Berarti sesuai dengan apa Iya, yang apa yang direncanakan. dimaukan, iya. Dan dengan doa ya, Doa, kerja keras ya, doa orang tua juga ya itu sangat mujarab ya kalau kita lihat doa orang tua itu kan langsung menembus langit ya kalau di ini. Nah, berarti ada peran penting di sini kan orang tua yang begitu mendukung, mensupport kalian. Nah, terus sampai di titik ini. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain juga penasaran ini pola asuh seperti apa yang dihadirkan oleh orang tua dari Hania dan Rira sehingga mungkin anaknya itu bisa konsisten, bisa belajar dengan semangat. Nah, kira-kira ada nggak tipsnya ataupun bisa membagikan orang tua itu seperti apa untuk ininya? Kalau misalnya orang tua saya sendiri itu adalah selama itu adalah sosok yang saya jadikan selalu sebagai inspirasi saya. Nah kalau misalnya dari segi mama itu kan juga dokter. Jadi dari dulu tuh oke. saya pengen banget untuk jadi dokter tuh karena melihat mama. Sosok Iya, orang tua sosok orang gitu ya, tua berarti itu, jadi motivasi. Iya, jadi cerminan diri juga. Dan kalau misalnya dari dulu itu orang tua saya tuh nggak pernah yang kayak misalnya paksa harus kayak gini, harus kayak gitu, itu nggak pernah. Cuman kalau misalnya orang tua saya tuh selalu menuntun saya dengan cara yang pelan-pelan, dengan cara yang mereka itu tidak memaksakan harus ini, harus itu, nggak pernah. Tapi mereka tuh selalu bilang semua kata-katanya tuh yang menuntun. Berarti yang- memberikan contoh iya, dulu gitu memberikan ya, contoh supaya dulu. Terus kalau misalnya saya itu selalu menanyakan apapun, misalnya saya mau memilih jurusan, memilih apapun itu selalu saya komunikasikan dulu dengan orang tua, Orang tua. terlebih dahulu gitu, karena Oke. memang orang tua saya itu selalu saya jadikan sebagai motivasi dan ya mereka sangat berperan penting gitu, karena juga mama dan ayah saya tuh nggak pernah paksain nilainya harus bagus, tapi mereka itu selalu memberikan kayak kata-kata atau kayak panutan gitu untuk saya. Jadi Motivasi kayak untuk iya ini. motivasi. Jadi kalau Ya, yang paling diingat ada nggak kira-kira apa
pesan orang tua yang memang betul-betul membekas di pikiran Rira itu sampai sekarang dijadikan prinsip hidup Rira Iya, mungkin kalau- untuk Kalau kedepannya? bukan kita siapa lagi? Oke, berarti kalau bukan Kalau kita, siapa lagi? Iya, karena kayak kalau misalnya kita malas-malasan itu orang tua saya nggak pernah kayak nggak boleh main HP, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak pernah dilarang apapun. Saya nggak pernah dilarang apapun, tapi orang tua saya tuh selalu bilang kata-kata yang kayak bisa membuat hati kita tuh oh iya juga ya gitu. Jadi misalnya kayak mama bilang kalau misalnya kebanyakan main HP gitu, mungkin pas SD tuh main HP kan, pas karena masih kecil main nonton TV itu pasti mama bilang nggak mau belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar, kapan lagi kita mau belajar, nanti gimana gitu. Nah kata-kata itu tuh yang nggak pernah marah itu tuh membuat saya jadi kayak oh iya juga gitu. Dan saya juga punya rasa kayak orang tua saya itu juga sangat baik dalam menuntun saya gitu. Oke, Iya. berarti orang tua memotivasi, memberikan Iya, dengan contoh cara yang yang- baik contoh sehingga yang baik. Rira nanti punya kesadaran sendiri berarti Iya, nggak perlu harus iya, dipaksa-paksa iya, untuk tidak- belajar. nggak, Iya, itulah prinsip mama saya. Jadi kayak nggak pernah mau maksa, tapi selalu kasih Arahan gitu ya, Iya, arahan berikan untuk arahan, saya berikan sendiri motivasi. gitu ya. Kalau bukan Oke. kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Itu menjadi apa namanya pesan juga untuk mungkin kawan-kawan yang menonton, kita juga bisa belajar ya mengenal Kak Rira ini lebih dekat gitu ya, gimana proses apa didikan dari orang tuanya juga. Iya. Kalau Hania kira-kira seperti apa didikannya? Kalau saya kurang lebih juga seperti Ira, karena mama saya juga nggak pernah memaksa saya untuk belajar. Mama saya masih sering kasih saya main HP, masih sering kasih saya untuk pergi mungkin sama kawan. Jadi mama saya tidak pernah Membatasi. Membatasi gitu ya. membatasi hal itu. Ya sesenangnya saya ya, selama saya masih mengingat batasan saya. Jadi Oke. saya walaupun juga sering pergi sama kawan, juga sering masih main HP, tapi saya juga ada belajarnya, bukan terus-terusan main juga. Karena juga mama saya juga pernah bilang kalau ke saya tuh kalau misalnya boleh main-main tapi harus tahu batasannya, harus tahu apa yang mau dikejar. Oke, jadi itu jadi apa prinsip yang sampai Iya. sekarang hanya pegang juga seperti Rira tadi ya. Mungkin pesan-pesan itu yang nantinya kita bisa bawa, walaupun nanti nggak lagi di sekolah, mungkin kita kuliah dan sebagainya. Itulah yang menjadi hal yang paling apa, yang paling berkesan, pondasi kita, akar yang kuat dari orang tua untuk kita. Berarti di sini pentingnya kesadaran dari diri kita Dari sendiri berarti ya. Diri sendiri Nah, dulu. berarti harus sadar dengan diri Sadar, sendiri. iya. Ini hal yang bisa dilakukan. Iya. Ini kalau kita lakukan ini konsekuensinya. Berarti kan kita harus tahu itu Sebab akibat ya. sebab akibatnya. Jadi ini menarik. Jadi tidak ada paksaan yang mungkin mengarahkan anak. Kamu harus masuk ke kan biasa sering kita lihat kan. Pokoknya mama nggak mau tahu, kamu harus masuk di kedokteran. Kalau enggak, mama nggak menganggap kamu anak lagi kan ada. Nah, atau kamu dikeluarkan dari kakak ya. Berarti nggak ada paksaan sama sekali. Berarti alhamdulillah support dari orang tua itu begitu Besar dan besarnya dan berpengaruh untuk kalian sampai berada di titik ini sampai apa masuk ke universitas favorit kan di Universitas Syakuala gitu. Alhamdulillah. Jadi ini juga nantinya bisa menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Jadi begitu pentingnya di zaman yang sekarang itu kan bentuk karakter itu bukan hanya kita belajar di sekolah juga. Nah, tapi pembentukan karakter dari ya guru-guru, dari orang tua itu kan sangat orang terdekat, yang lingkungan. membentuk diri kita. Nah, nanti kan gimana caranya kalian memilih pertemanan, nah, menjaga batasan. Oh, ini kawan saya ini kayaknya udah agak lain ini udah ke hal negatif. Nah, itu kan ada batasan tadi. Apa yang diingat ya pesan dari orang tua yang tadi. Mungkin dalam pergaulan juga kan maraknya sekarang kita lihat proses belajar ataupun motivasi untuk siswa itu dalam pembelajaran kan menurun. Jadi cara kalian menanggapi dan mungkin bisa jadi saran juga untuk yang lainnya ya dengan apa gen sekarang ini gen apa namanya ini Gen Z itu kan ya kadang suka main game ya kan suka lalai dengan main game suka dengan nonton menghabiskan waktu dengan ini sehingga dia lupa dengan untuk belajar gitu. Nah, cara kalian menanggapi di era sekarang ini dengan apa gadget yang memang nggak ada batasannya kan nah, itu gimana caranya kira-kira? Kalau dari saya sendiri itu yang pertama itu kalau misalnya dari cara kita pengendalian kita dalam bermain gadget ya kita harus kenali dulu diri kita sendiri. Kalau misalnya saya itu adalah tipe orang yang mau
belajar sesuatu atau kayak paham sesuatu itu saya punya daya tangkap yang nggak secepat orang lain. Oke. Iya, saya sadar sendiri. Saya punya daya tangkap yang nggak cepat. Nah, karena saya tahu saya punya daya tangkap yang nggak cepat, jadi kalau misalnya saya mau belajar atau saya mau masuk ini tahun ajaran baru misalnya. Nah, di situ saya bakal belajar lebih awal. Jadi misalnya kita sebelum masuk tahun ajaran baru itu kita ada 3 minggu libur. Nah, itu 2 minggunya saya udah belajar semuanya. Misalnya kayak mapel-mapel yang menurut saya susah. Menurut saya tuh susah kali nih mapelnya, misalnya kayak matematika, kimia, mapel-mapel eksat itu kan menurut saya susah. Yeah. Nah, itu saya dari 2 minggu awal itu saya udah habiskan semuanya babnya itu, misalnya kayak kimia mungkin ada 6 bab. Saya 4 babnya udah habiskan di 2 minggu itu. Untuk matematika gitu juga. Jadi pas masuk sekolahnya itu saya bisa nonton, main handphone itu sudah santai karena jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Karena saya adalah tipe orang yang harus dari long term, harus dari jauh gitu. Baru saya bisa paham gitu. Gak bisa yang kayak misalnya tiba-tiba di kelas tiba-tiba spontan belajar gitu, tiba-tiba paham gitu, enggak. Jadi saya selama ini sebenarnya di kelas saya tuh udah mempelajari sebelumnya sudah mempersiapkan. Udah jauh kali dari latihan soalnya udah banyak kali-kali itu. Nanti di waktu depan itu saya bisa santai. Saya bisa main handphone dengan tenang. Jadi main gadgetnya juga nggak terlalu banyak karena waktu itu saya udah bagi duluan. Kalau dari saya kayak gitu, Pak. Berarti saya nggak bisa yang kayak spontan tiba-tiba harus belajar di situ, terus tiba-tiba harus jawab soal di situ, nggak bisa. Dan orangnya tuh harus butuh waktu yang lama untuk belajarnya. Berarti persiapan harus matang untuk kita bisa, kalau memang sudah belajar ini semuanya sudah aman, baru bisa untuk kita main hiburannya, gadget dan nonton dan sebagainya, buka gitu. TikTok. Karena banyak sekarang itu siswa SMA, SMP, SD kecenderungan itu gadget itu nggak bisa lepas dia kan dari ini. Pokoknya semua kalau ketinggalan buku nggak masalah, tapi kalau ketinggalan HP dia pasti balik. Berarti harus ambil HP-nya. Hania sendiri gimana untuk menyikapi penggunaan HP itu? Jadi kalau saya selalu membuat alarm. Jadi kalau misalnya saya terlalu lalai sama HP, jadi saya buat alarm kapan saya akan belajar, jam berapa saya akan belajar. Jadi saya bisa membatasi diri dengan itu. Dan juga saya ada download aplikasi gitu, Pak. Jadi dia tuh bisa otomatis mengunci semua sosial media. Contohnya kayak IG, TikTok. Jadi kita bisa lebih fokus, jadi nggak ada masuk notif yang kayak mengganggu konsentrasi gitu. Nah, ini jadi tips juga ya untuk mungkin para orang tua atau untuk siswa yang mau membatasi dirinya dengan dengan HP atau gadget yang memang sosial media, bisa pembatasannya ya dengan diri kita sendiri juga untuk bisa akses. Kita blokir ya dengan diri sendiri, atau biasa kan ada fitur orang tua juga kan, fitur orang tua untuk anaknya, jadi bisa langsung dimatikan oleh orang tua. Berarti menarik. Jadi ya ini salah satu tips juga kan ya, supaya mungkin bisa seperti kalian ini, berarti prosesnya sangat panjang gitu kan untuk bisa berada di titik yang sekarang gitu. Berarti kita tadi sudah banyak hal yang sudah kita bahas ya. Mulai dari eligible, ya mungkin pola asuh dari orang tua dan banyak hal yang lain, itu menjadi motivasi juga untuk kawan-kawan yang lain mungkin ya, yang kepengen juga seperti kakak-kakak, ada Kak Hania dan Kak Rira, supaya bisa dapat eligible. Insya Allah nanti semuanya ke depan itu bisa sukses untuk yang lain juga. Amin. Jadi ini kita juga sudah lumayan panjang ya pembicaraannya. Nah, mungkin yang di rumah juga jangan bosan-bosan ya, yang nonton jangan bosan-bosan untuk menonton, karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari podcast hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa, ada Hania dan Rira. Nah, ini yang terakhir, Hania dan Rira. Nah, apa kira-kira pesan untuk adik-adik yang kelas 2, yang kelas 1, mungkin ya untuk siswa-siswa di sekolah di luar gitu kan, untuk pesan yang nantinya bisa memotivasi juga untuk yang lainnya. Kalau buat saya ya kita harus mengontrol diri kita sendiri, harus batasi diri kita sendiri, karena semua mulai dari kita sendiri. Jadi bukan dari orang sekitar kita, bukan dari kawan-kawan kita, bukan dari
keluarga kita, mungkin mereka bisa menasihati kita atau apapun, tapi itu tergantung kepada kitanya mendengar atau tidak. Jadi kita tuh harus bisa membatasi semuanya sendiri. Oke, berarti adanya kesadaran diri sendiri gitu ya, untuk supaya kita bisa mengontrol diri kita diri sendiri. kita, iya. Oke, sangat menarik. Kalau dari Rira, Kalau misalnya dari saya sendiri, ya sama juga, kita harus bisa kontrol diri kita sendiri. Tapi kalau menurut saya itu yang lebih penting lagi itu adalah kita harus kenali diri kita sendiri. Kita harus paham diri kita itu gimana. Kalau misalnya kita orangnya cepat tangkap, mudah dalam segala hal, ya itu kita boleh aja santai-santai. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, saya itu tipe orang yang harus konsisten. Jadi saya dari awal, dari saya bahkan udah konsisten tuh kayak dari saya MSen. Dari MSen Ya, Oke, udah oke. dari MSen tuh saya udah tahu, oh ini sih orang saya tuh kayak orangnya tuh lama dan kayak butuh waktu yang lama gitu. Jadi dari situ saya udah konsisten, terus belajarnya itu juga dari lama, dari jauh, dan lelah itu nggak apa-apa kok, capek itu nggak apa-apa. yang penting Iya. hasilnya jelas. Tapi ya. hasilnya jelas. Iya, dari Proses, awal tuh prosesnya tuh kita udah rancang, ini kita bakal apa, dan target menurut saya tuh penting kali tuh dari awal. Iya, kita harus tahu target kita itu sebenarnya apa, kayak gitu. Oke, berarti cukup menarik ya, pesan juga yang disampaikan sama Rira itu jadi motivasi juga untuk yang lain. Berarti membangun habit itu bukan kita berbicara sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, itu berarti dari lama. malah dari MSen, dari SD Iya, mungkin dari SD, iya. kita biasakan Biasakan. habit-habit seperti apa yang nantinya akan membawa kita pada hal-hal yang membuat kita mengerjakan hal yang positif gitu kan, dengan habit yang kita bangun sendiri. Ya. Nah, berarti dengan kata lain, habit itu juga akan mempengaruhi, berarti bukan kita berubahnya ketika Bukan, itu nggak bisa ketika di ya. akhir gitu ya. Nggak bisa ya. Nah, kadang Dari ada siswa-siswa yang masih kecil itu harus habit itu harus sudah dibuat dari dia masih MSen, SD. Kalau misalnya tiba-tiba di SMA, di kelas 3 gitu, tiba-tiba mau ubah habitnya, dia mau itu yang susah. instan gitu ya. Iya, tiba-tiba. Nanti nggak ada yang instan di dunia ini, nggak ada yang instan. Pengen lulus, pengen masuk eligible, pengen masuk SNBP, itu berarti nggak ada semua yang nggak ada instan. yang instan. Semua punya Itu proses udah yang cukup panjang gitu. kali. Berarti itu menjadi catatan penting untuk podcast kita hari ini. Membangun habit yang baik itu juga sangat mendukung untuk kalian itu bisa bisa lulus untuk eligible Iya, dan SNBP. SNBP, alhamdulillah. Jalur prestasi. Oke, terima kasih banyak untuk Rira dan Hania ya menjadi bintang tamu spesial hari ini. Ya, kita podcast ini juga akan nantinya berlanjut ya di episode selanjutnya. Jadi untuk kawan-kawan yang lain ya pantengin terus YouTube-nya, kemudian ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Nah, semua banyak edukasi-edukasi yang nantinya akan kita bahas ya di podcast SMA Lab School Unsia. Kita punya jargon juga ya kalau di Lab School ini ya. Mungkin kalian juga ada alumni-alumni juga di sana kan yang menonton video ini. Kita punya jargon sendiri yang memang ya cuman ada di Lab School kan. Nah, apa jargonnya kira-kira? Hashtag Cuma di Lab School.